Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enis Ganjararjati. Saya sebagai tenaga sanitasi lingkungan di Puskesmas Ciperna. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil rencana aksi perubahan orientasi P3K tahun 2025 dengan judul Aksi Mandiri, Gerakan Aksi Sanitasi Menuju Masyarakat Mandiri. Pembangunan sanitasi di Indonesia tidak terlepas dari masalah perilaku penduduk yang terbiasa buang air besar di sembarangan tempat. Berdasarkan data capaian indikator tahun 2024 di Puskesmas Ciperna, cakupan penduduk terhadap akses sanitasi layak 80%, cakupan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap sarana air bersih 89%, cakupan inspeksi kesehatan lingkungan dan pengawasan terhadap sarana air minum 85%, cakupan inspeksi kesehatan lingkungan dan pengawasan terhadap pengolahan pangan 82%. Rencana program inovasi Gerakan Aksi Sanitasi Menuju Masyarakat Mandiri ini dibuat berdasarkan capaian sanitasi yang belum 100% dan permasalahan kesehatan yang muncul di wilayah Puskesmas Ciperna seperti kasus stunting, angka kesakitan demam berdarah yang cukup tinggi, dan beberapa penyakit yang disebabkan oleh lingkungan. Adapun bentuk kegiatan program inovasi ini lebih berorientasi pada promotif dan preventif melalui pendekatan kebudayaan masyarakat. Tujuan dari orientasi P3K tahun 2025 terbagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat, dan diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berhalak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Untuk tujuan khususnya yaitu memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kualitas media sanitasi lingkungan, mengidentifikasi faktor resiko terhadap sanitasi dan mengetahui kualitas kelayakan sarana air minum dan air bersih, mengidentifikasi faktor resiko terhadap sanitasi tempat pengelolaan pangan, mengetahui jumlah rumah dengan akses sanitasi aman, layak, tidak layak, dan buang air besar di sembarangan. Untuk langkah-langkahnya yaitu dalam kegiatan rencana aksi, 1. Koordinasi dengan desa tentang pelaksanaan kegiatan, 2. Menyiapkan media untuk kegiatan, 3. Edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi lingkungan, 4. Pengamatan, pengawasan, dan pemeriksaan kegiatan, 5. Evaluasi hasil dan pelaporan kepada atasan. Berikut adalah rencana aksi perubahan. Untuk matriksnya ada 4 kegiatan. Kegiatan yang pertama, melakukan pemicuan atau pemberdayaan masyarakat STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, dengan melaksanakan 5 pilar. Tujuannya adalah mengetahui informasi tentang STBM, sanitasi total berbasis masyarakat dengan 5 pilar. Indikator pencapaiannya, masyarakat mengetahui tentang STBM dengan 5 pilar dan mampu menerapkannya. Masyarakat terpicu untuk merubah perilaku menjadi hidup bersih dan sehat secara mandiri. Waktu perolehannya periode bulan April tahun 2025 sampai Februari tahun 2029 dan dievaluasi selama 1 bulan sekali. Kegiatan yang kedua, pengawasan dan pemeriksaan terhadap sarana air bersih dan sarana air minum. Tujuannya mengidentifikasi faktor resiko terhadap sanitasi dan mengetahui kelayakan kualitas air minum rumah tangga. Indikator pencapaiannya, tercapainya 100% rumah dengan sarana air bersih dan air minum yang layak dan memenuhi syarat kesehatan. Waktu perolehannya yaitu periode bulan April tahun 2025 sampai Februari tahun 2029 dan dievaluasi selama 1 bulan sekali. Kegiatan ketiga, pengawasan tempat pengelolaan pangan. Tujuannya mengidentifikasi faktor resiko terhadap sanitasi tempat pengelolaan pangan. Indikator pencapaiannya, tercapainya 100% tempat pengelolaan pangan seperti rumah makan, catering, spot air minum,
yang sudah dilakukan pengawasan dan kepemilikan izin PIRT serta izin layak sehat. Waktu perolehannya periode bulan April tahun 2025 sampai Februari tahun 2029 dan dievaluasi selama 1 bulan sekali. Kegiatan yang keempat, pendataan, pengukuran, dan monitoring rumah terhadap akses sanitasi jamban layak. Tujuannya mengetahui jumlah rumah dengan akses sanitasi jamban aman, layak, tidak layak, dan buang air besar sembarangan. Indikator tercapainya 100% jumlah rumah terhadap akses sanitasi jamban layak. Waktu perolehan periode bulan April tahun 2025 sampai Februari tahun 2029 dan dievaluasi selama 6 bulan sekali. Dari hasil laporan orientasi ini dapat disimpulkan yaitu setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. P3K yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Masyarakat secara mandiri dapat merubah perilaku terhadap akses sanitasi menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Demikianlah penyampaian dari saya. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.